Ibu, kenapa mereka mengejekku, Bu? Kenapa mereka tidak mau main denganku? Sejak itu, aku terisak di pangkuan ibu. Semua mereka terekam jelas di benakku. Sakit. Betul kata orang. Luka hati yang tak terlihat lebih perih dari luka tubuh di luar. Mereka bilang, tidak sudi bermain dengan anak sedang bolong. Mereka juga bilang, punggung ibu berlubang. Tumpahkan segala sesak di dada. Bukannya marah, ibu malah berkata, kalau yang dikatakan mereka benar, mana mungkin ibu keluar siang-siang? Bukankah lagu seperti itu keluar di tengah malam? Lagi pula kaki ibu masih menginjak di tanah, sayang. Tangan halus ibu membelai lembut rambut keritingku. Sejujurnya, aku ingin memiliki rambut seperti ibu. Panjang sepinggang, hitam berkilauan, harum bunga melati. Serupa model iklan shampoo di televisi. Tapi aku malah menuruni gen ayah. Aku menatap ibu dengan mata sembab. Ibu balas tersenyum menenangkan. Cantik. Aku yakin perkataan ibu benar. Hanya karena iri, ibunya tidak secantik ibuku. Mereka berani menyebar berita burung. Sebenarnya, bukan hanya itu yang membuatku menangis. Pernah sewaktu aku diantar ibu ke sekolah, ada segerombolan ibu-ibu duduk di depan rumah. Ibu tersenyum dan menyapa ramah ketika melewati mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah berbisik-bisik antara satu dengan yang lainnya. Entah itu bisikan atau apa. Yang jelas, aku dapat mendengar obrolan mereka. Ibu-ibu itu menyebut bahwa ibuku sundel bolong. Mereka juga bilang bahwa aku dilahirkan di kuburan, dengan lendir dan darah anyir di sekujur tubuh merahku. Miris. Apa mereka teramat takut suami mereka terjerat pesona ibu sampai mereka tega memfitnahnya? Ya, ibu memang seorang janda. Janda kembang tepatnya. Ayah meninggal seminggu yang lalu akibat serangan jantung. Aneh. Tetangga-tetangga bukannya datang membantu, tapi mereka malah ramai berguncing. Ayah mati karena ditumbalkan ibu. Mereka asyik menggibahi keluarga kami yang dirundung duka tanpa ada secuil pun rasa iba. Tragis. Padahal aku bermukim di desa yang kabarnya aman dan damai. Rupanya hal itu tak menjamin kehidupan yang tentram. Tetapi yang lebih mengherankan, nenek dari pihak ayah juga menuduh hal yang sama pada ibu. Kami diusir sebagai binatang tatkala kami bertandang ke rumahnya. Pergi sana, mak biadab. Jangan harap aku menerimamu di rumah ini. Kembali sana ke tempat asalmu di kuburan. Bawa serta anak setan itu. Aku bersembunyi di balik tubuh ibu. Gemetar. Tangis telah berderai deras. Betapa menyakitkannya perkataan nenek. Tak bisa kubayangkan seberapa perihnya luka hati ibu. Terus terang, aku tak menyukai nenek itu. Malah ada benci tertanam pada sosoknya. Tega-teganya dia berkata demikian. Apa dia lupa? Selama ini menjadi tulang punggung keluarga adalah ibu. Bisa apa anaknya itu? Kuakui, ayah memang cacat. Kelainan genetik membuat pertumbuhan ayah tak normal. Kaki kirinya lebih kecil dari kaki kanannya. Sepanjang hidup, ayah tak pernah bekerja. Sebaliknya, ibulah yang membanting tulang supaya kami bisa tetap makan dan aku bisa tetap sekolah. Sebagian tetangga juga bergosip ria mengenai pekerjaan ibu. Mereka bilang, ibu adalah kupu-kupu malam. Sebab, ia selalu bekerja di kala gelap meraja. Dengan dandanan yang gemerlap dan penampilan rapi, mereka menduga ibu berprofesi sebagai wanita penasusila. Tentu aku tak percaya dengan bualan mulut mereka. Sebelum berangkat kerja, ibu selalu mencium keningku. Itu sudah jadi kebiasaan kami, semacam ritual. Sayang, kamu harus belajar giat. Jadilah seorang perempuan yang pandai. Ibu ingin menyaksikan anak ibu sukses di masa depan. Karena sesungguhnya mimpi seorang ibu adalah melihat anaknya bernasib lebih baik dari ibunya. Tutur ibu sembari menepuk pelan kepalaku. Dia tersenyum meneduhkan. Usai berkata-kata, aku mematung di ambang pintu memandangi sosok ibu yang perlahan menghilang di rimbunan pepohonan. Keesokan harinya, makanan enak selalu terhidang di meja makan, hasil ibu kerja di kala malam. Biasanya aku dan ayah akan langsung menyantapnya hingga perut terisi penuh. Sampai suatu ketika, purnama bersinar penuh di angkasa. Rasa penasaran menyelinap rongga dada. Aku berpura-pura tidur ketika ibu memeriksaku di kamar. Sempat merasakan kecupan sayang di keningku sebelum ibu berangkat. Lalu, segera aku mengenakan mantel coklatku dan memakai tudungnya agar tidak mudah dikenali. Kaki ini berjalan perlahan mengikuti derap langkah ibu, mengendap-endap. Sebisa mungkin tak menimbulkan suara. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan atau rumah warga. Takut kalau ibu menoleh dan memergokiku tengah membututinya. Ternyata dugaanku tepat. Ibu bukan bekerja sebagai wanita penghibur. Sebab begitu tiba di kuburan, ibu menanggalkan pakaiannya satu-satu. Tangan ibu bergerak menarik paku di dalam kepalanya. Seketika wajahnya berubah menyeramkan. Bola matanya menonjol keluar. Pipinya sekung ke dalam. Rambut menjuntanya kusut masai. Dan jangan lupakan,
tubuh yang berlubang, menetesan lendir, berbau anyir, serta geliat makhluk putih kecil. Ia berjalan tak lagi menapaki tanah. Gaun panjang terusan putihnya melayang-layang, kain yang diterbangkan angin dari tali jemuran. Ibu terbang di udara menghampiri seorang pedagang sate yang berjualan sendirian. Sundel bolong! Teriak tukang sate, ketakutan hingga terkencing-kencing di celana. Ibu tertawa nyaring. Tawa khas hantu perempuan. Bulu remaku serentak bangun semua mendengarnya. Mengerikan. Seketika tukang sate terkapar di tanah. Pingsan. Di saat itulah aku melihat ibu mengambil sate dari dalam gerobak dan membawanya pergi bersamanya. Aku terpaku begitu melihat sosok ibu minyak dari asap ditiup angin dari sekejap. Badanku lemas. Aku jatuh berlutut. Bulir-bulir bening berlomba-lomba menyusuri pipi. Di saat itu, aku terbayang adegan film horor yang pernah kutonton di layar kancah. Sesundel bolong yang selalu mengganggu penjajah makanan di kala malam itu bukanlah cerita fiksi semata. Aku tidak pernah tahu kalau sesungguhnya sundel bolong menakut-nakuti dan mengambil makanan bukan untuk kesenangan dirinya saja, namun justru untuk menghidupi keluarga di rumah. Bahwa benar, ibuku memiliki lubang di punggungnya, tapi aku tetap menyayanginya, mencintainya sepenuh hati. Tak peduli meski sebenarnya ibu jelmaan sundel bolong sekalipun. Jati diri ibu tak pernah merubah pandanganku terhadapnya. Bagiku, ibu tetaplah ibu, orang yang sangat kukasihi. Aku bergegas pulang ke rumah sebelum ibu mendahuluiku. Akan lebih baik kalau aku tidak menyinggung perihal ini. Sudah cukup gunjingan mereka yang ibu hadapi. Sebagai anak, aku akan selalu menggenggam erat tangannya, memberi kekuatan pada dirinya, berjalan beriringan bersama menantang kerasnya dunia.